bro. Yang juga hadir tepuk dada. Gila kau suka hati tepuk dada. Gila kau suka hati tepuk dada. Yo, bro. Bila kau suka hati tepuk dada. Bila kau senang hati tepuk dada. Bila kau suka hati tepuk dada. Bila kau suka hati tepuk dada. Bila kau suka hati tepuk tunggal. Berkali beri semangat. Berkali-kali beri semangat. Ada nyamuk. Nyamuknya banyak. Masukkan bola dan keranjang. Oh, hilang sama. Yang sama Nah, sekarang materinya itu tentang pembelaan cara memasak. Nah, biasanya cara yang ini tuh digunakan untuk para pendaki, bisa untuk para pramuka yang lain kalau sedang mengembara di gunung atau di hutan biasanya. Nah, kalau Alfian maju dong. Alfian. Atau Bapak Ikan bisa. Yang lebih pengalaman. Biasanya kalau TNI, Ya, siap. kalau TNI itu jarang yang beginian. Kalau TNI itu pembekalannya cuma 2. Kalau nggak parafin sama pisau, toya sama pisau. Biasanya itu kalau lagi latihan survival. Tahu survival? Apa survival? Yang di mini crab. Survival itu apa namanya? Seni bertahan hidup di lingkungan liar atau alam liar. Nah, belajarnya gimana? Kalau mau belajar survival itu nanti kalian bisa masuk ke Saka Wirakartika. Anjay. Tahu Saka Wirakartika? Saka? Tahu? Nah, Saka itu satuan karya kecil pramuka untuk menyalurkan minat dan bakat. Nah, salah satunya itu ada Saka Wirakartika atau yang biasa disebut dengan semi militer angkatan darat. Apa tadi? Udah ngantuk ya? Sore-sore.
Nah, nanti di sana kalian bakal diajarin tentang survival salah satunya. Bertahan hidup. Nah, nanti kalian waktu pas persami sama ntar juga begini nih. Masak dewek. Cuma sekali aja nyobain masakan sendiri. Nah, mana tadi Bang Alfian? Kalpian. Kalpian. Alat-alatnya seperti yang kalian lihat. Di sini ada satu buah panci kecil yang biasa digunakan untuk memasak. Namanya. Tahu kan namanya panci? PANCIC. Si ini nesting kan? Nesting. Nah, yang kedua ada kompor. Nih, kompornya beda sama kompor-kompor yang di rumah ya. Kalau yang di rumah itu ukuran 40, ukuran yang apa sih bahasanya? Yang sedang lah. Kalau yang ini yang kecil. Terus ada gas pilok. Untuk mengetahui lebih lanjut nanti jelaskan lagi sama Kalbian. Kalbian. Saya mau masang tadi. Ya kakak-kakak sekalian, ini namanya gas pilok atau yang bisa disebut hipok namanya. Ini tersedia di Indomaret di 30.000 atau di mana-mana yang adalah kayak di tempat jualan buat peralatan gunung. Nah, harganya biasanya tuh 23.000 tergantung tempat. Kalau di Indomaret biasanya 25.000. Ini bisa juga buat kayak masak kompor selain kayak gini. Apa yang portable lah. Nah, ini apa? Kompor apa? Ini kompor portable. Jenis yang kecil. Biasanya digunakan jika pendaki-pendaki. Biasanya ada macam-macamnya. Nah, ini yang saya beli kurang tahu ya namanya. Soalnya Bang Payung beli mau. Nah, cara menggunakannya gimana? Pertama kita memasukkan gasnya ke dalam sini. Pertama kita perhatiin dulu. Maaf ya, pindah dulu. Jika perhatian. Lanjut kakak. Nah, ini gas. Ini ya. Gas ini sih. Jadi gas ini jauhkan dari benda-benda api dan apa ya, benda tajam, cahaya matahari. Oke, jauhkanlah dari benda api yang bisa membuat bocor. Alfian suaranya mau. Nanti kalau meletup gimana tuh? Hah? Kalau meletup. Ya, terserah. Nah, ini kompor. Cara menggunakannya pertama kita ini dulu buka. Pegangan kakinya lah sebelah kata, biar nggak tempel sama tanah. Gitu. Nah, kakinya. Ini bisa dibuka. Fungsinya buat apa sih kak? Fungsinya buat tidak udara. Biar kita nggak kena udara. Maksudnya biar udara itu mengenai api, biar nggak kemana api-api. Nanti ditanyain atau yang nggak bisa di. Nah, cara menggunakannya yang pertama kita perhatiin dulu. Dengerin. Ukuran volume gasnya, pengeluaran gasnya. Dan mengecilkan dan membesarkan. Pertama kita pastikan volume ininya kecil. Ada Kalau kecil kemana kak? kalau kecil ke kanan biasa, tergantung kompornya. Bisa dilihat di sini kadang. Nah, pertama kita lihat dulu, pastikan volumenya kecil dan langsung ngambil gas. Lihat dulu ada cekatnya gitu lah, pegangannya. Ada pegangannya ya. Nah, pertama putar.
Putar ke kanan. Nah. Ya. Insya Allah aman lah. Asalkan jangan ditendang. Paling mudah doang. Nah kalau begini, tinggal nyalain doang. Ini namanya tekan mati kakinya. Mati kakinya sini. Nah ini, lanjut dah, dilanjutkan melalui opat ini. Belakang kelihatan kakinya. Kelihatan nggak? Jadi kelihatan kambingnya. Nah, bangun. Ini nggak gede nih. Nah ini namanya nesting. Biasa digunakan oleh pendaki untuk memasak. Nesting itu kadang ada macam-macam. Kalau mau tuh ada yang buat masak air, buat masak indomie, masak telur. Biasanya ini buat masak mie. Karena kan rata-rata pendaki itu masaknya sarden, mie, yang instan-instan lah. Tapi rata-rata telur tuh pecah, tidak. Nah ini fungsinya buat masak air, masak mie. Nah, Ya, misalnya kalau kakak-kakak semua minat buat naik gunung itu ada namanya Saka Wana Bakti. Kalau misalnya kakak-kakak kalian pada suka kayak mendaki gunung, penanaman pohon dan buat penataan hutan itu bisa masuk ke Saka Wana Bakti. Kalau Wirakartika itu yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Ihya. Ada acara per tahunnya, yaitu GWR, Giri Wana Rally, yang dilakukan 7 tahun sekali. Ini salah satu contoh kegiatan yang kemarin kita lakukan di Gunung Bunda. Ini namanya GWR, Giri Wana Rally. Ini namanya diskusi. Cuman acaranya GWR, Giri Wana Rally yang dilakukan di Kota Bogor. Acara Giri Wana Rally itu dilakukan 7 tahun sekali. Jadi buat kakak-kakak penegak yang kemarin nggak ikut, rada nyesel dikit lah, karena dilakukannya 7 tahun. Pun kita mendapatkan scarf, baju, dan ID card. ID cardnya saya tidak bawa, tapi scarfnya yang dipakai Kak Alfian. Kak Alfian. Nah, ini scarfnya kakak-kakak. Yang nggak tahu di kamar saya ada kan. Penggalang itu ada acara namanya Jambore. Kalau buat para penegak kayak Alia itu namanya Raimuna. Dan kemarin kita juga ikut acara Raimuna. Dan juga ada scrapnya. Tunjukkan Bang Asril. Acaranya dilakukan 5 tahun sekali setiap cabang. Kasih tahu Tiskanya kayak gimana. Ini Tiska saya gitu. Dan kemarin kita juga di Raimuna mendapatkan Tiska. Di mana tuh Tiskanya kita pasang di sini. Tiska itu sebagai penanda peserta kita bahwasanya kita mengikuti acara tersebut.
Dan di sana juga kita bisa mendapatkan banyak teman, wawasan, dan lain-lain. Oh iya Bang ya. Jadi kalau buat kakak-kakak sekalian, saran dari saya kalau misalkan ada acara-acara pramuka, lebih baik ikut sebisanya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah ada yang kenal saya kan? Udah kenal belum? Kamu saya udah kenal belum? Bohong. Kenalan dong Kak. Oke, perkenalkan nama saya Ria Datu Arikal Bilkis. Dipanggilnya Bilkis, Arikal atau Datu. Jangan, Arikal atau Bilkis. Terus umur saya 17 tahun, kelas 12. Terus jomblo. Ada mau ditanyain nggak tentang nesting, tentang mendaki atau atribut yang kita pakai, kayak pengalaman kita selama liburan kemarin yang dari ikut Raimuna sampai Giriwona Rally di Gunung Bundar. Ada yang mau nanya nggak sesuatu gitu? Ya? Namanya siapa? Ya, Kesha, diri. Ya. Nih, jadi kalau misalkan nih saya kasih tahu ada bertanya di pramuka. Kalau misalkan kalian mau nanya, kalian tunjuk tangan terus ngomong instruksi izin bertanya. Baru saya izin kasih bertanya. Paham? Paham? Nah, sekarang ada yang mau nanya nggak? Duluan, Kesha. Ngapain aja sih di Bogor? Nah, kita kan perpulangan itu tanggal 15. Dengerin Putra, biar ada pengalaman, biar ada wawasan. Kalau kalian naik gunung nanti bisa tahu pandangannya tuh gimana. Nih kita tuh first time buat naik gunung. Mungkin ada yang pernah di antara kita, tapi ada yang nggak pernah juga. Nah di tanggal 18 kita berangkat ke Gunung Halimun Bogor, dekat Gunung Salak. Pokoknya daerah sana, di Bupernya. Nah di sana kita ngapain sih Kak? Kita lomba. Kita bukan sekedar cuma naik gunung, tapi kita lomba. Ikut acara Sakawana Bakti, yaitu namanya Giriwona Rally, yang diadakan 5 tahun sekali. Apa sih yang kita dapetin benefitnya di sana? Ada scarf, ID card, sertifikat, terus sama Tiska. Nah, tapi scarf itu cuma yang dapat cuma ketua sangga. Jadi di sana kemarin yang dapat cuma saya sama Hikal. Nah, lalu di sana kita di hari pertama kita free, di hari Sabtu tanggal 18 itu kita free nggak ngapa-ngapain, jadi kita nikmatin di gunung tuh kayak gimana. Setelah kita mau telusurin di mana aja kita serah, yang penting di Sabtu itu kita free. Lomba dimulai pada hari Minggu di tanggal 19. Nah itu namanya persami, perkemahan Sabtu Minggu. Nah pas hari Minggu mulai jam 9 kita mulai jam 7 kita itu namanya ada senam bersama. Di sana tuh ikut banyak, sekitar 500 orang. Itu dari Jakarta, Tangerang, bahkan Jabodetabek sampai Bogor pun, karena emang tuan rumahnya. Nah, lalu di sana ada pelepasan elang Jawa. Ya, di sana banyak elang, kita bisa lihat langsung elang-elang tersebut. Ya, terus acara dimulai pada jam 9. Nah, di sana kita dikumpulin persangga. Lalu dipanggil-panggilin per pos. Jadi pos 1 ntar kita dipanggilin, lalu kita langsung jalan ke arah yang dituju. Nah di situ kita bawa persediaan apa aja sih Kak? Kita bawa ponco, tau ponco nggak? Jas hujan yang sekali pakai, yang 10 ribuan. Nah terus bawa air, bawa ATK. Buat apa? Buat materi. Karena kita di sana bukan main-main, kita di sana lomba. Kita bawa nama, ya. Nah di perjalanan pos 1, singkat cerita saya ngedaki sampai pos 1. Itu pun bener-bener kayak wah banget, kayak capek banget bener. Itu bener-bener kayak kita naik gunung itu rasanya kayak itu ya pokoknya kalian bakal ngerasain kalau misalkan kalian pengen ada yang nyoba mendaki. Itu kita pos 1 lumayan capek, kita dites kompas. Misalkan nih di sini ada titik 1,
1, 2, 3. Nah di sana ada 3 pohon, ditandain 1, 2, 3. Ambil 1 titik, disuruh bidik kompas dari pohon sini ke sini ke sini. Dari pohon 1, kedua, ketiga itu dibidik soalnya, lalu dijawab berapa derajatnya, lalu dikumpulkan ke kakak-kakak yang menjaga pos 1. Setelah selesai, kita lanjut ke pos 2. Gimana tuh kita di pos 2? Pos 2 kita ngitung air. Air lagi lewat kita hitung. Coba bayangin, kecepatannya, debit sama volumenya kita hitung. Pakai apa? Pakai penggaris, pakai meteran baik, ibu pakai apa lagi? Tutup botol. Coba gimana caranya itu? Coba deh, nanti kalian aja deh coba kalau misalkan seandainya dapat ranking selanjutnya. GWR. Nah, setelah itu dari pos 2 kita setelah ngitung air itu nggak sampai ngitung air. Kenapa? Karena sudah hujan. Kita di pos 2 kehujanan sampai pos 3. Pos 3 itu kita udah naik turun di hutan, di gunung udah itu akar semua isinya. Itu banjir, kita sampai pakai sepatu tuh kelop sampai mata kaki. Kita kayak nggak pakai sepatu kita kerendam semua. HP kita amanin. Nah setelah itu di pos 3 sebenarnya ada materi PUPK. Tahu nggak PUPK itu apa? PUPK itu adalah pengetahuan umum dan pengetahuan kepramukaan. PU ya seperti wawasan Nusantara, PK itu kayak kehidupan Baden Powell sampai sekarang. Dan di pos 3 itu selesai, kita pulang, kita dikumpulin lagi buat ngerjain. Selesai, kita siap-siap mandi karena kita hujanan kan, deras banget hujannya di tengah hutan itu. Kita bisa kepleset di kanan kiri sungai, ada jurang, kita nggak tahu dah pokoknya itu gimana. Lalu setelah itu kita langsung prepare untuk pembagian hadiah. Nah alhamdulillahnya kita dapat harapan 3 penelusuran hutan dari 500 orang. Nah, lalu kita juga dapat satu lagi, administrasi kedua, itu menang. Jadi kita bawa pulang 2 piala. Itu kita nggak nyangka banget sih, cuma ya udah kayak alhamdulillah gitu. Kayak kita perdana acara kayak gini, apalagi naik gunung yang bahkan anak pondok nggak pernah keluar kan. Nah, kita sekali ikut, tiba-tiba alhamdulillah dapat piala. Nah, setelah itu kita pulang ke Manggala, tempat kita dikirim, lalu sampai rumah. Kita bersih-bersih tenda kayak biasa. Ya, terus habis itu